pasangan kita itu bawa badan langsung turun. Itu. Dia udah ngasih testimoni ya Pak dia. Dan sampai saya pasangannya yang mana ini? Tapi emang dicium gitu. Pasti kan dia ada di situ, dia cium. Gila, berarti kamu kurang variasi selama ini ya. Kalau nggak tahu. Ingat, testosteron itu bener-bener hormon laki-laki. Kalau kita disebut laki-laki, testosteron itu udah nomor 1. Kalau nggak ada sama dengan laki-laki dikebiri. Kan banyak pasien yang aneh-aneh juga kan. Jadi apa dok yang paling aneh dok? Yang paling aneh ya itu tadi, fetis dengan biawak. Hah? Hari ini kita bersama dengan profesor bagian seksologi. Profesor. Dr. Boyke. Umur berapa tahun ini Dr. Boyke? Umur tahun ini Desember 69. Wah. 69 Itu umur sengaja dipasin dengan ini ya. Apa? Posisi dan variasi. 69. 69. Ngerti. Kamu ngerti nggak? Oh. Ngerti lah. Kamu harus coba posisi 69 menyenangkan. Sudah pernah coba belum? Udah lah Reren Jangan ya. dibuka Jadi buka di sini. Ya kan? Dia polos banget loh. Oh iya? Aku nikah dengan dia salah satu cewek terpolos tuh. Hari ini kita mau belajar dengan dokter terbarbar di Indonesia. Dok, to the point aja. Bagaimana cara memuaskan pasangan? Pertama ya, yang paling mesti Richard sama Reddy ya, memperhatikan bahwa pasangan itu ya, kalau yang perempuan itu pertama harus merasa nyaman dulu. Ya, jadi kamu nggak bisa ngajakin dia, misalnya dia lagi sibuk ngurusin anak dan sebagainya, pastilah orgasmenya bakal lama. Ini kalau cewek ya, kalau cewek dulu ya. Kalau cowok ya, dia juga sama. Jangan sedang banyak pikiran. Karena ketika banyak pikiran, seringkali tengah-tengah main ngedrop. Ya, karena kan pikirannya kemana, tapi dia ngerasa ini kewajiban. Jadi jangan pernah menganggap seks itu suatu kewajiban. Seks itu harus fun. Seks itu harus benar-benar kedua-duanya bergairah. Kayak kita naik gunung tuh. Kalau naik gunung sampai ke puncak kan kita ngelihat danau sebelahnya, pohon cemara sebelahnya, ada kali sungai. Dan kita bahagia gitu. Harus seperti itu. Ya, baru ketika sampai puncak pasang bendera, this is orgasm. Gimana cara buat perempuan dulu nih, perempuan. Dua-duanya sama. Kita harus tahu dulu. Ya, setelah udah nyaman, dia udah mandi. Persiapannya itu bukan kita terlalu ini ya, minyak wangi. Minyak wanginya suruh pilih, suami yang milih. Mau pakai yang mana? Aku paling terangsang kalau kamu pakai yang ini. Misalnya Dior atau apa, kita gak usah sebut merek ya. Sama, istri juga milih kepada suami. Ya, makanya kenapa saya bikin juga minyak wangi parfum tuh ditambahin feromon dengan harapan begitu gitu. Dan itu reaksinya memang juga suami-suami menjadi lebih tertarik. Nah, yang kedua itu adalah masuk akal. Tapi itu beneran ngefek apa? Beneran Efek beneran. Yang ada feromon. Kalau misalnya pasangan kita itu bawa badan langsung turun. Itu. Dia udah ngasih testimoni ya Pak dia. Dan sampai saya pasangannya yang mana ini? Kamu jangan polos dong Renanya. Tapi enggak kok, gua kenal dia baik kok. Gua kenal dia baik macam-macam kok. Enggak tahu ya kalau di luarnya ya. Enggak, tapi memang benar. Cewek ya secakep apapun ya. Kalau bau badan. Kalau misalnya cowok kan baru ada yang sampai. Baru duduk kayak gitu punya. Pas keluar dia nggak jadi mau ajak ngobrol, bener kan? Ya, dan selain parfum badan, ya kita juga bikin parfum untuk daerah situ. Nah itu aku terinspirasi, ternyata di Arab ya, mereka itu menggunakan parfum itu untuk menarik para suami untuk mau melakukan hubungan dengan dia. Nah, ternyata ya tentunya namanya ada Vifresh Vicen ya dari Wis. Nah, ada nih contohnya. Dokter Boyke keluarin. Bisa aja pokoknya. Jadi tapi emang aman dok, katanya nggak aman. Kan tidak mengandung alkohol, mengandungnya. Jadi pas aku cium di sana, itu kan baunya rada-rada bau ke Arab-Arapan ya, bau padang pasir gitu. Aduh nggak cocok lah buat Indonesia. Kan biasa ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya. Nah modifikasinya pakai wangi-wangian yang kayak di sini ada yang wanginya fresh, ada yang hanya hawar-hawar gitu, yang pokoknya membuat si cowok itu ketika si cewek itu pakai
parfum tersebut jadi gemes, jadi kepengen gitu loh, menambah aja. Oke. Nah udah Tapi persiapannya. emang dicium gitu. Pasti kan daerah di situ dicium. Gila, berarti kamu kurang variasi selama ini ya. Kalau nggak tahu, ya Allah itu kan pasti dicium lah. Oh, bisa dong. Dan daerah di situ dicium itu si cewek itu kan merasa geli dan merasa enak banget gitu di daerah situ. Karena titik-titik erogen di daerah sana tuh banyak. Jadi setelah pakai parfum tersebut ya, kemudian jangan lupa juga lampu. Lampu senengnya apa? Lampu tuh harus ada, kalau lampu di kamar mandi atau lampu di kamar mandi. Lampu di kamar bisa yang remang-remang. Iya. Yang kita tuh ketika Suasana. ngeliat pasangan Ambience kita ya. tuh ya rada Iya. ambience-nya ya tuh. Ya tuh dia ngerasa kayak gitu. Jadi dia kan ngerasa Harus romantis dong. romantis ya. Lagu yang mau pakai lagu boleh, mau enggak pun boleh, lagu-lagu yang apa yang pelan tapi membuat kita tuh kayak dibawa ke kahyangan gitu loh. Ngerti gak sih? Begitu next songnya malu-malu dong. Malu-malu dong. Makanya kenapa ya saya heran kenapa juga kita itu kalau saya ada yang nikah, aku mau lihat kamar pengantin. Karena kamar pengantin itu di malam pertama itu harus bagus. Hubungan seksnya harus memuaskan sehingga tidak mendapatkan trauma-trauma. Baik yang pria maupun yang wanita. Oh. Jadi harus dibuat sedemikian rupa. Ya di situ ada oyster, kadang-kadang ada madu, ya ada apa untuk menambah apa sih ya gairah-gairah tersebut. Ya kalau buat laki ya kalau misalnya mereka nanya sih ya udahlah kalau mau tambah stamina mah pakai kapsul Pro Elki aja. Tapi kan kita juga bilang mereka bisa juga dengan alami ya seperti itu. Oke. Terus tadi bagian tadi dok, Ya. dicium bagian apa dok? Jadi ya, Diapain? mulai ya. Ketawa-ketawa aja Ada loh. Ren, dengar nih ya. Dia mesti nyium dari mulai ya. Pertama adalah kelopak mata. Terutama kelopak mata bagian atas. Terus sarafnya lebih banyak. Turun ke bawah di belakang kuping. Terus di sini cuping ini diisep-isep. Ya, kenapa Mau kuping sekarang ini? kita paksa nggak? Ya, di sini ini juga banyak syaraf-syaraf dan beberapa penelitian menunjukkan, apalagi kalau seks dari China itu dari sini itu dia bersambungan sehingga misfinya akan menjadi lebih basah. Oh nyetrum. Nyetrumnya ke bawah. Nyetrum ke bawah. Dari sini turun ke sini ya. Kemudian turun sampai di leher. Nah leher itu bukan dicium saja tapi dijilat. Dijilat tuh kan lidah tuh kan lebih apa ya? Lebih tajam-tajam kan. Ya itunya tuh. Nah itu tuh lebih enak ketimbang dicium saja hanya dengan bibir saja. Tapi enak dengan lidah. Iya kan? Iya juga sih. Ini secara anatomi. Dijawabnya lagi. Iya juga. Iya. Kalau menurut kamu gimana? Ya kan? Nah, Aku belum pernah digituin. Nanti tinggal gampang aja. Bohong. Nah, terus turun ke bawah. Pura-pura polos. Ya, pura-pura polos. Padahal sih udah tingkatannya advance ya. Terus turun ke bawah. Nah, di antara dua payudara itu juga daerah yang erotis. Kamu boleh menjilat, menghisap, ya, menggigit tapi dan pelan-pelan ya. Daerah di puting susu itu. Karena saya pernah dapat pasien juga yang ngomong, Dokter Boyke, aku tuh pengen deh suamiku tuh menjilat, menghisap daerah situ. Jangan diremas-remas sakit. Terus saya bilang, ya ngomongnya sama suami jangan ngomong sama saya. Terus saya digampar sama suami ibu. Iya kan? Iya benar. Pasiennya tuh ngomongnya ke aku Kok gitu dia loh. senangnya ngomongnya ke dokter ya. Karena kita tuh dianggap segala sesuatu bisa gue mesti nyampein ke suaminya kan aneh. Nah disinilah ya sebenarnya keterbukaan suami istri. Ini sama Richard juga. Artinya mesti terbuka, maunya kamu apa, maunya enak nggak, digigit di sini enak nggak, dijilat di sini enak nggak, dicium di sini enak nggak, itu tuh harus ini makanya pada pengantin yang baru saya selalu anjurkan mereka mandi berdua. Sampai semua dengan sabunnya berdua saling menyentuh di saat itu. Jadi sebelum mereka melakukan hubungan seks yang pertama pada malam pertama ya, saling menyentuh, terus di mana enak nggak. Nah jadi udah tahu gitu loh. Tapi dok,
nanti kalau pada waktu mandi-mandi begitu kita suami saya ereksi banget, nggak apa-apa. Kamu nggak usah, maksudnya terus langsung dirangsang dia itu nggak usah. Tunggu, biarin aja dia ereksi sendiri supaya dia menikmati juga tubuh kamu sehingga dia juga makin gemes, makin gregetan ketika malam pertama itu kan, karena dia sudah melihat dalam bentuk balutan sabun ketika lagi mencoba untuk berdua saling merangsang, ya. Oke. Nah, kemudian turun ke bawah, ya, turun ke bawah. Kita punya 3 senjata. Ini Ya. saya suka nih kalau main senjata. Yang pertama adalah senjata yang pertama penis, Mr. P. Tapi itu kan senjata pesta, senjata lama lah, konvensional. Senjata lama ya. Oke. Ya. Kemudian kita juga punya senjata yang namanya lidah. Oke. Nah itulah yang namanya cunnilingus, menjilat di daerah-daerah sekitar. Nah itu paling dari semua penelitian kita di klinik Pak Suti, kalau saya tanya sama pasien, paling enak diapain? Dijilat daerah situ. Nah makanya kita bikin parfum untuk daerah situ itu yang tidak mengandung alkohol, yang tidak berbahaya ketika dijilat. Oke. Yang ketiga kita punya jari tengah, nah ini senjata pamungkas. Iya. Tuh. Iya kan? Iya, Ya. Dok. Nah, mau jadi senjata pamungkas ini masuk ya. Ketika masuk lidah kita juga bermain. Oke. Sambil ini naik turun, ini juga itu perempuan akan terkejang-kejang, terguling-guling seperti itu. Kamu coba silahkan nanti. Lidahnya di mana? Jarinya di mana, Dok? Lidahnya di klitoris, jarinya masuk ke dalam vagina. Jarinya mencari titik G-spot, lidahnya mencari klitoris. Jadi dia akan dapat yang namanya the whole body orgasm. Seluruh ini organ. Tapi kan jangan dong, rugi amat. Dia cuman dapat dari jari orgasmenya. Jadi mesti setelah itu cabut buru-buru, masukin Mr. P-nya. Lengkaplah 3 senjata utama. Itu belajar nggak? Aku ya. Iya, harusnya belajar ya, Kamu Dok ya. harusnya belajar. Tapi itu kan kayak yang udah kelihatannya udah pro ya, Dok ya. Biasanya kalau diajarin yang Iya, baru-baru diajarin juga. ya. Kamu coba. Biasanya Tapi kalau yang baru yang pertama kali jangan Iya, pakai jari pertama dulu. kali, iya. Tapi jarinya jangan masuk dulu biar yang merobek selaput darah. Ini kalau pertama kali. Iya, pertama kali ya. Yang pertama Masa kali. jari ya? Jangan jari. Tapi kan jari masih bisa dielus-elus di sekitarnya. Oke. Mulut dan itu masih bisa. Kenapa? Biar ketika si Mr. P yang terakhir menjadi senjata pamungkas juga, itu dia gampang masuknya. Nah pada pengantin baru ini kadang-kadang kan si laki saking gregetannya mungkin belum pernah dia ngelihat, Iya. belum pernah pacaran, Pengen buru-buru cepet-cepet ya, Dok, akhirnya ya? ejakulasi dini lah. Akhirnya dipaksa masuk, dia juga belum basah, kesakitan, robek. Bahkan saya pernah menjahit wanita yang hubungan seksnya pertama sampai berdarah-darah. Berdarah bukan karena robekan selaput darah, tapi berobekan pada vagina. Karena perempuannya belum siap. Dipaksain Makanya, itu ya, Dok ya berarti. Kenapa? Ya kita di klinik Pak Suti kan ada premarital check up. Kita cek lab, cek apa. Plus ketemu dokter Boyke untuk diajarin malam pertama. Khusus untuk mereka-mereka yang baru pertama kali. Ya kalau kamu kan sudah canggih ya mungkin ya. Aku gak tahu ya. Tapi kalau terlalu jago, ceweknya juga ini gak sih curiga jadi ya? Bener juga, Dok. Enggak juga. Kan Nggak dia juga bisa ya. karena cowok itu kan lebih bisa nonton yang pornografi kan udah menjadi kebiasaan ya dari dia. Dari mulai SMP, SMA kan udah mulai tunjuk dari filmnya yang mesti disambung-sambung biru ter gitu kan. Sampai yang sekarang-sekarang. It's okay. Kalau cowok kan lebih sering ketimbang cewek-cewek. Nah kalau cewek, kalau misalnya jago kamu takut gak? malam pertama dia udah jago. Cewek juga banyak yang jago tapi masih perawan. Karena dia ada. Karena dia udah tidak teredukasi ya, Dok ya. Iya betul. Pokoknya gua servis lo, dia kan oral, dia apa, tapi jangan sampai masuk punya lo. Ada juga. Ada juga yang seperti itu gitu lah. Kalau cewek hampir sama. Kalau cewek mesti merangsangnya ya beda dia. Kelopaknya matanya bawah. Tapi nggak usah dihafalin, kan mata juga bisa dengan bibir bisa semuanya kena kan. Kemudian bibir bawah. Ini apa nih kalau cowok? Kalau ngerangsang cowok. Cowok kata ya, dia. kalau cowok. Oke, cowok sukanya apa nih? Ya terus dari situ turun. Nah, kalau cowok tuh lebih suka punggungnya. Jadi kamu ciumnya kalau cewek kan
depan. Kalau cowok tuh leher belakangnya lebih dan sedikit dicakar. Dicakar bukan dari kukunya panjang, tapi kayak gini nih, kayak gitu. Dia tuh karena di situ juga titik-titik pada cowok tuh enak banget. Makanya kan kenapa cowok kalau capek, aduh pijitin aku di sini. Nah, dia tuh pengen juga mendapatkan besok kalau kalian lihat agak merah, kalian sudah tahu. Berarti dipraktekin ya. Ya, nah, terus ke bawah ya. Kemudian di sini cowok juga ya, makanya harus pakai deodoran juga bukan apa-apa, mesti dicium di sini kan. Nah, dia cowok tuh kalau dicium itu ada yang langsung ereksinya kenceng banget. Ya, di daerah sekitar ketiak. Itu titik erogen langsung ke sini, di dada juga ya, dadanya sama lah. Kalau dada itu puting susu dan di antara dada puser. Pusernya juga bisa dimainkan lidah, kemudian diisep dan sebagainya daerah situ. Baru ke situ remas ke bagian bokong. Bokong itu anggap aja cucian. Baru tuh dengerin. Baru dari simak belakang, benar-benar. dari belakang, kemudian ke paha bagian dalam. Karena kekuatan cowok ini di sini, makanya saya selalu ajarkan cowok-cowok itu untuk melakukan squat ya. Karena ini adalah otot-otot untuk mempertahankan ereksi yang kuat. Ya, senam Kegel pun salah satunya biar ereksinya kuat nanti. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Terus baru dari situ ke penis. Permainkan dulu yang namanya testis, ya, testisnya dimainkan mau dengan lidah, mau dengan ini, kemudian baru terakhir. Jadi testisnya itu juga penting ya dok ya? Karena itu daerah-daerah erogen banget kalau udah sama dengan vulva. Jadi bukan cuma penisnya, bukan tapi aja penis, jangan lari langsung apa-apa udah main pegang persneleng, jangan. Justru dimainkan tuh di belakang, itu di antara penis dengan anus itu buat cowok itu juga daerah-daerah yang sangat sensitif. Ya. Oke, itu apa namanya? Aku lupa dulu. Aduh, perineum. Kalau frenulum ketika kamu lagi melakukan oral, di sekitar lingkaran itulah yang paling sensitif. Antara batang Mr. P dengan kepala Mr. P. Tapi gimana dok kalau misalnya ada orang yang kayak jijian gitu loh? Gimana tuh? Kalau orang yang jijian itu, kalau dia udah merasa nikmat, nanti juga lupa sama jijinya. Karena dia belum ngerasain aja enaknya seks, gitu itu ya. aja gitu loh. Kalau udah mah udah ngerasa gitu. Dan satu hal memang ketika udah mandi berdua itu kan biasanya juga ada yang baru mandi berdua udah pakai anduk, udah ketakutan kan atau malu. Justru di situ mandi berdua itu adalah kunci sebelumnya. Terus suruh masing-masing bergantian, misalnya pakai shampoo, dibersihin. Itu sebenarnya untuk membangun keintiman. Ya, kamu bisa ngelihat cowok cewek yang hari-harinya kayak kamu nih, berdua dekat, peluk ini. Biasanya diranjangnya juga bagus. Aku bukan ini, kita bisa ngelihat. Tapi kalau cowok sama istrinya tuh kaku gitu, diranjangnya juga pasti kaku. Karena makanya aku suka heran gitu kalau ada. Tapi kelihatan kaku gak ada. Ya, maksudnya kan sering kali ada orang yang meluk-meluk istrinya langsung udah marah. Ngapain sih? Pegang-pegang udah ada dilihatin anak-anak. Atau istrinya jalan nggak mau digandeng. Ada itu dok, kan ada. gitu. Itu biasanya juga. Istri saya tuh dok, kayak gitu. Waktu saya pegang kayak gini punya tangannya kalau jalan kayak gini. Entar lagi sebenarnya dia bilang dilepasin. Ini di mana-mana. Itu sebenarnya bonding kayak gini ini menunjukkan bahwa kita tuh sayang. Dan yang namanya foreplay itu dimulai bukan di atas ranjang. Foreplay itu dimulainya adalah dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Saling memeluk, saling begini-beginiin, saling pengen tiba-tiba cium. Udah nanti malam kan. Senggol-senggol dikit. Karena itu membuat membuat chemistry keduanya tuh jadi bagus gitu loh. Jadi harus digenitin. Harus digenitin. Itu memang bagian genit itu adalah bagian dari. Kalau cewek harus genit sama cowok. suaminya ya. Nah, yang masalahnya adalah beberapa cewek yang ngerasa kalau dia itu meminta ngegenit-genitin suaminya, kayak perek. Nah, orang kepikirannya kan jelek. Kegatelan. Padahal bukan gatel. Memang mesti begitu jadi cewek. Karena kita juga sebagai cowok, itu kadang-kadang juga merasa pengen dimanjain, pengen dibutuhkan. Jangan semua nunggu, belum diminta ya gua gak kasih. Nah, jangan bisa begitu. Karena itu jadi kewajiban. Iya, ini kan kewajiban gitu loh. Bukan it is a fun gitu. Dan sekali-kali kalau buat tempatnya ini misalnya
kemana, ke hotel, kan ada suka dapat voucher gratis ataupun kita kemana ke pantai. Kalau di pantai bisa di Bali, di apartemen yang cuman ini, ya nggak apa-apa selama sehari semalam di situ nggak pakai baju, nggak pakai apa, karena kita kan memang sambil ngelihat pantai sambil itu, karena itu adalah kesempatan kita bersama dengan pasangan kita tanpa diganggu oleh anak-anak, tanpa diganggu oleh orang-orang. Karena kan kalau apartemen apalagi kalau ngelihat ke pantai kan jauh, silahkan. Oh, ganti suasana. Ganti suasana. Oke, kalau tadi cara jilatin cewek, sudah cara jilatin cowok bagaimana? Nah, jadi Mr. P itu kan ada daripada gue yang mau jelasin, lebih bagus ahlinya yang jelasin. Iya benar. Ya ada yang namanya gland penis, kemudian ada yang namanya frenulum, leher, dan ada yang batang penis ya. Nah, yang paling sensitif itu adalah bagian atas, frenulum dan kepala penis ya. Jadi kalau mau dijilat atau dikelilingi aja kayak kita ngejilat es krim. Ya, seperti itu dikelilingin gitu. Kemudian di ujungnya baru jilat-jilat yang depannya itu ya. Kemudian dia boleh kalian jangan ketawa, jangan bayangin. Ini Dr. Boyke yang ngomong, bukan cewek loh kalian. Sambil dibayangin ya. Kemudian ya sesekali kan kalau pengen ini sekali-kali di blowjob, artinya dimasukin semuanya sampai batangnya masuk. Si penis itu juga, tapi jangan sampai menutupi pernafasan masuk. Ya. Kemudian kan dia kan akan ada sisa. Nah dari batang penis itu bisa turun ke bawah ya, ke antara dua testis. Nah ini juga adalah di antara dua testis ini kalau kita kan ada kalau orang ada varikoka kan di situ, dan itu bisa dijilat. Karena apa? Ketika aliran darah di situ makin bagus, makin mudah hormonnya, testosteronnya terbentuk. Kemudian turun lagi ke bawah, boleh kalau dok kalau deket-deket daerah anus kok kayak sayanya jijik, kan dia juga udah cebok, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mau ya sudah pakai tangan saja untuk daerah-daerah situ, sambil atau dibantu pakai yang namanya lotion. Untuk di sekitar anusnya tuh digitu-gitukan. Nah itu juga adalah daerah-daerah yang sensitif. Nah itu mengapa orang-orang yang maaf ya gay atau hubungan seksnya di situ tuh dengan cara juga seperti itu. Tapi pada pria-pria yang normal juga daerah situ kalau dirangsang itu juga menenangkan. Berarti kayak dipijit sama dielus gitu ya dok ya. Tuh, udah dapat karena area itu tuh sebenarnya area yang dekat dengan prostat. Perineum ya. Dekat dengan prostat ya. Jadi ada kenikmatan di prostat juga berarti ya. Berarti gini ya. Kalaupun sampai masuk boleh nggak dok? Kadang-kadang si cowok tuh pengen tangan kamu masukin, karena dengan otomatis dia udah enak tangannya, terus si cewek sudah boleh. Kamu pijit daerah ke atas itu ke prostat, itu namanya titik G-spotnya pria. G-spotnya pria di situ. Kalau wanita kan kita udah tahu lah ya, wanita itu kita 2/3 bagian atas, kemudian kita itu jam 11-12 kita langsang begini. Aduh pengen kencing, nah itu tandanya kan. Biarin aja pengen kencing, kamu rangsang terus, nanti dia akan ejakulasi. Jadi double, orgasme klitoris dapat, orgasme daripada G-spotnya juga dapat. Oke. Ini istriku. Udah, gak usah contoh, gak usah dicontohin. Kalau dicontohin gak apa-apa. Dia di 10 tahun menikah, peti mangga aja gak tahu. Gak apa-apa, kamu dapat istri itu kan kata-katanya. Istri yang polos itu ya kamu mesti ngajarin. Suami itu kan pemimpin. Suami itu kan yang namanya memimpin, termasuk di dalam hubungan seks. Tapi kalau misalnya istrinya lebih dominan ya gak apa-apa juga istri yang memimpin. Gak masalah kok di dalam hubungan seks ini. Kadang-kadang kita udah capek, yang lakinya diem aja. Udah kamu posisi Cinderella menunggang kuda. Ya udah ya kan. Si cowoknya diem, si istrinya yang wah dengan segala macam gaya-gayanya. It's okay. Itu adalah hubungan seks yang menyenangkan. Jangan selalu menganggap seks itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang tabu. Kalau kalian sudah menjadi suami istri, dibicarakan, direnungi, diresapi, dinikmati. Dan ketika kita menikmati seks itu, sekali lagi endorfin keluar. Hormon yang paling oksitosin, hormon cinta keluar. Dopamin keluar. Ya kan semuanya hormon-hormon yang bagus-bagusnya keluar semua. Kita butuh itu agar supaya kita awet muda. Dan gratis ya. Dan gratis. Kalau dengan pasangan sendiri. Iya. Kalau dengan emang ada pasangan lain. Kalau pasangan lain bayar. Kamu tahu nggak? Itu ya.
aku pernah dapat pasienku kan aneh-aneh tuh ya. Satu pasien tuh aneh-aneh tuh diajarin semua yang teknik-teknik begitu tuh oleh si mucikarinya. Kan dia kalau tarifnya beda tuh kalau dia di dalam Indonesia sama dibawa ke luar negeri sebagai chaperon. Tapi dia sebenarnya, tapi ya dalam pelayanan seksnya seperti bisa dikatakan laki-laki itu butuh dimanja. Itu salah satunya. Kan aku bilang dia agak kesel kalau saya bilang kalau PSK itu buat saya bukan profesi. Profesi itu selalu yang ada etika, ada apa. Profesi dok, dia bilang. Kan dia PSK, dia marah. Bukan profesi. Ya? Kan saya tanya kerjaan kamu apa? Dia bilang, profesi saya. Profesinya menyenangkan suami orang lain. Dia bilang begini, dok. Siapa lagi suami-suami itu udah kerja keras. Istrinya kadang-kadang gak bisa manjain. Istrinya sibuk dengan arisan dan sebagainya. Sementara si suami kadang-kadang sampai malam dia udah capek, udah ngurusin anak dan sebagainya. Saya ini yang menyenangkan mereka. Mereka membayar wajar lah. Dia bilang gitu karena saya juga harus beli baju bagus, jalannya harus diatur, parfum harus mahal, harus pakai tas yang bagus. Dia ngomong. Jadi diajarin bagaimana memanjakan si ini. Sampai diajarin dok, kalau si suami itu si lakinya itu mau mandi kucing dijilatin semua dari ini. Mana mau suami istri-istri yang bener. Gimana tuh mandi kucing? Mandi kucing. Mandi kucing tuh yang tadi aku bilang dijilat dengan lidah tapi semua dia dari mulai sini dijilatin. Oh kayak kucing jilatin ini ya. Bulunya. Oh gitu. Coba sampai kayak begitu tuh. Iya. Dan itu aku coba dong mandi kucing malam ini. Jangan-jangan dia udah pernah ya dok? Ya, kayaknya sih udah pernah. Udah pernah tapi dengan orang lain gitu kali. Ya. Pengen kucing rumah aja. Nah makanya aku dari tahun 2004 bikin ProLQ sampai sekarang ya yang ini nih aku minum. Karena ProLQ itu bukan hanya sekedar untuk stamina aja. Stamina aku kan harus tetap bagus ya karena aku kan masih suka naik gunung, masih jalan kaki, terus masih kerjaan juga masih di usia 69 ini dengan cucu 6 ya. Nah, kenapa? Karena ternyata ini kan isinya khas banget, ada purwoceng, ada yang namanya ginseng lada ya? hitam, ginseng dan sebagainya. Itu mengandung ternyata hormon testosteron dan itu aku udah buktiin sendiri. Artinya apa? Kita kan testosteron sebagai laki nih, kita kan turun mulai 34 tahun. Oh turun setengah ya? sampai 1%. Jadi aku tuh udah mikir nih. Setengah sampai 1% dikit banget dok? 1% tapi kan sampai setiap tahun. Oh setiap tahun? Setiap tahun. Jadi ketika aku udah umur itu aku hitung kan. Aku kan mesti 300 sampai 350. 30%. Dari umur berapa dok? Umur 34. Dari umur berapa? 69 kurang 34. Jadi 30 kali 1%. 35. Dokter Boyke berarti sudah turun 40%. Iya kan? Berarti kan 5%. Enggak, tunggu. Nah terus aku cek kondisi hormonal aku. Harusnya kan laki-laki di atas 300. Jadi aku tuh udah pikir, wah ini pasti deh karena udah turun 30%. Berarti aku tinggal ya dari 100% di 70. Ya kan? Atau angkanya 70 kali 300, 210. Tahu gak berapa? 360. Jadi artinya ini aki-aki agak beda. Jadi aku membuat ProLQ itu betul-betul penambah testosteron aku. Makanya kan orang suka bilang, lo kok kayaknya pada capek sih kan aku reuni apa. Dari situ mesti lari lagi malamnya kemana. Misalnya ada kerjaan ya harus ngasih seminar. Pernah ke Cirebon, pernah kemana malam. Dari itu balik lagi, paginya mesti syuting lagi. Itu ternyata memang testosteron itu menjaga stamina kita. Dan itu juga harus diperhatikan nih. Kamu juga kalau udah mulai turun meskipun sedikit-sedikit. Apalagi kalau pola hidupnya gak sehat. Merokok, begadang, stres. Kemudian juga minum alkohol. Kamu enggak kan itu? Enggak kan? Enggak kan? Itu menurunkan testosteron ya dok ya? Tuh merokok, minum alkohol. Dan aku gak ngerokok. Aku nge-vape kadang-kadang doang. Nge-vape itu sama aja. Nah, itu mesti kita pelihara. Ingat testosteron itu benar-benar hormon laki-laki. Kalau kita disebut laki-laki, testosteron itu udah nomor 1. Kalau nggak ada sama dengan laki-laki dikebiri. Itu aja pikiran kamu. Dok, gini dok. Misalnya dokter Boyke nih, umur 69 tahun, gagah, testosteronnya masih 360. Tapi kan istri kan pasti kan 60. Ada dikasih estrogen juga. Kita kan punya yang namanya Menohope nih, Menohope. Oh istri juga dikasih. Menohope itu herbal yang mengandung fitoestrogen. Nah, cuma bedanya kalau pada menopause itu dia kan
turunnya itu deket-deket. Tapi sekaligus turun 70%. 60-70%. Jadi menjelang premenopause itu 45-an tuh dia turun tuh. Tapi cepet. Dia turun. Tinggal akhirnya estrogennya udah mulai kelihatan tuh di dalam pemeriksaannya tulisannya di laboratorium pasca menopause. Makanya ditambahkan. Tapi ini bisa dipakai sejak usia 35 tahun. Oke. Menohop itu. Dok, tapi kalau misalnya kita pernikahan sudah lama ya. Iya. Pasti kan ada jenuh. Ya. Bosan. Ya. Bosan ya. Iya. Kayak gimana cara meningkatkan gairah yang biasanya bosan tuh umur berapa sih? Bosan itu kalau kita berapa tahun menikah, ya. Berapa tahun menikah? Semua orang bilang 5, 10, 15 tuh ini. Saya pikir enggak. Sepanjang ya istrinya juga berpartisipasi dengan kita gitu loh. Bahwa dia mau menjadikan seks itu sebagai bagian daripada keharmonisan. Artinya istrinya juga, "Mah, aku pengen dong kamu pakai pakaian jaket kulit tapi kamu nggak pakai BH, nggak pakai apa-apa." Kan itu untuk merangsang permainan peran kan. Nah, dengan seperti atau kita nginep di hotel. Dia udah pakai baju, pakai minyak wangi, terus dia pakai lipstik yang rada-rada merah, kita turun dari atas pura-pura nawar pada istri kita sendiri gitu. Jadi permainan peran itu bisa apa dilakukan. itu namanya? Cosplay. Iya, cosplay. Cosplay menjadi PSK ya. Loh, ada beberapa kadang-kadang kan kita juga kalau ngeliat anak SMA, sorry ya. Cosplay PG++ ya. Cosplay jadi anak SMA. Cosplay jadi anak SMA, pakai seragam. Kan banyak seragam di Senin juga bisa beli yang ada tulisannya OSIS ya kan. Terus rambutnya dikuncir dua. Terus dianya pakai pita atau kayak gitu. Ya tapi kan istri sendiri ya kan kita jangan orang lain aja ya. Tapi kita kan berfantasinya kan itu adalah pasangan kan? Iya dong, kalau istri kita cakep nggak apa-apa dok. Nah, kalau dia cakep. Iya, kalau istri gue cakep loh. Masalahnya kan istri-istri di rumah ini kadang-kadang ya, habis selesai melahirkan itu nggak perawatan diri. Agak gemuk ya. Gendutan. Kenapa? Coba bayangin mereka yang sudah gendutan kayak gitu pakai baju sekolah atau pakai pita. Makanya aku bikin yang namanya Femislim untuk menguruskan badan. Ada gak sini? Femislim untuk menguruskan badan. Makanya aku bikin spa untuk totok Miss V. Supaya Miss V-nya masih tetap bisa menjepit. Di spa, di klinik pasturi aku bikin tuh khusus untuk gitu-gituan lah semuanya. Pokoknya keluar dari situ. Dok, pengaruh gak sih dok berat badan kita yang gemuk atau apa itu dengan libido gitu loh? Sangat berpengaruh. Iya. Ketika kamu gemuk ya pada perempuan itu akan diproduksinya justru hormonnya adalah hormon yang akan menekan hormon androgen kita. Ya jadi artinya apa? Wanitanya tuh nggak bergairah pada perempuan ya. Kalau pada laki-laki sama. Ya, dia akan membentuk lemaknya itu estrogen, akan menekan hormon testosteron. Jadi tolong jangan gemuk. Salah satunya kegemukan disebabkan oleh apa? Testosteron yang kurang, perutnya buncit. Aku juga udah mulai nih, ini kalau nggak olahraga ini hari ini kan nggak olahraga karena pagi-pagi. Berarti ciri-ciri laki-laki yang kurang, buncit itu kurang testosteron. Testosteron. Nah, caranya yaitu selain mengkonsumsi ProLQ ya, kita juga tetap ya harus melakukan yang namanya tuh diet, di mana yang masuk itu kecil aja tapi olahraganya lebih besar sehingga kita lama-lama juga bisa turun lemaknya. Gitu. Jadi saya nggak bisa turun dok, berat badan perut saya kebuncit terus. Kamu kekurangan testosteron. Mau bukti? Saya cek kan. Iya. Mungkin testosteronnya masih normal tapi sudah tidak sensitif lagi. Saya bilang, oke, kamu minum ini sambil berolahraga. Kok kecil perutnya? Kalau aku sih pakai ProLQ karena ini kan bukannya apa, aku udah menelitinya kan udah sekian 20 tahun loh aku pakai itu. Oke, jadi kalau yang sudah kalau durasi sendiri. Kalau berapa kali sih normalnya kita tuh berhubungan seksual? Tergantung umur, tergantung kesediaan pasangan kita. Ingat, sekali lagi, hubungan seks jangan dipaksakan. Saya paling gak mau misalnya, aduh aku capek. Udah, enggak. Udah. Seorang laki-laki dikatakan perkasa kalau dia bisa memuaskan pasangannya. Itu sudah menjadi rumus umum. Kita kalau dia ngelihat pasangan kita tuh orgasmenya sampai berkali-kali, sampai melenguh berkali-kali, kita rasanya tuh dapat lebih-lebih dapat duit deh, gitu loh. Karena apa? Karena kita bisa memuaskan ya orang yang kita sayangin gitu loh. Jadi ya kamu mesti bisa memuaskan. Nah, sementara kita kan makin tua makin kurang testosteronnya. Kadang-kadang udah masuklah andropos. Katakan andropos itu ya sekitar 57-60 itu sudah mulai andropos.
ya. Mulai si laki-lakinya juga ereksinya kenceng-kenceng banget, tengah-tengah lagi main tiba-tiba ngedrop. Nah itu harus hati-hati. Ya artinya dia harus mulai, aku harus kembalikan dulu. Tetap pola hidup sehat. Ya, kalau mau ditambahkan dengan Pro Elki boleh, mau ditambahkan yang gampang-gampang aja mau main dengan Pro Elki Glek boleh. Karena itu aku bikin lagi yang instan deh. Nah, Pro Elki Glek yang instan nih, kalau misalnya nih dari mau pulang ke rumah, istri kasih udah nunggu, apalagi udah WA, aku kangen, itu udah mesti tuh ya. Artinya itu ya kita makan. Siap-siap dulu. Jangan sampai istri sudah berharap. Digunting aja. Nah, nggak berdiri. Udah sampai di sana nggak berdiri. Makanya karena isinya cuma ginseng dan berry-berryan. Nah itu langsung tinggal dipotong, dimasukin aja. Digelak namanya Pro Elki Glek. Oke. Gitu. Oke. Dok kalau misalnya meningkatkan kesuburan. Tadi belum tuh durasi. Seminggu sekali atau maksudnya ini apa? Tergantung tadi udah dipotong. Oke. Kalau 20-30 tahun itu 4 sampai tiap hari. 4 kali seminggu. 4 kali seminggu. Sampai setiap hari. Sama terus kagak normal kayaknya. 20 sampai 30 tahun. Kau udah ya. umurnya 20-30 ya kamu apalagi yang baru mau nikah. Kami masih 20-30. Apalagi pasangannya yang maksudnya itu yang baru menikah. Iya, itu kan menikah. lebih harus sering ya dok ya. Kemudian kalau 30-40 udah mulai berkurang. 2 hari sekali aja. Kalau 40-50, 2-3 kali. 50-60, 2 kali, 60 1 kali. Selama seminggu, tiap minggu. Tiap minggu. Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa pembengkakan prostat ya itu terjadi kalau kita kurang melakukan hubungan seks seminggu sekali. Makanya ya terserah, pokoknya cairan itu mesti dikeluarkan. Apakah kan beberapa istri sudah menopause kalau diajakin juga suka malas. Ya udah, bisa 1 kali dengan istri, 1 kali dengan masturbasi. Kamu hati-hati, kesian loh. Suami bisa jadi pembengkakan prostat. Kalau nggak dikeluarin maksudnya harus. Kalau misalnya umur, ini aku belum di umur itu ya. Misalnya di umur 45 tahun atau 50 tahun, di mana laki-laki ini masih gagah. Masih gagah nih. Perempuannya kan sudah drop nih. Keinginan untuk melakukan hubungan seksualnya juga sudah turun. Karena terjadi premenopause. Apa sih yang harus dilakukan? Sedangkan nih laki-laki masih pengen nih. Perempuannya turun nih. Ya kan? Turun banget nih. Yang laki-lakinya juga ngerasa nggak enjoy lagi dengan perempuan. Bagaimana? Jadi yang penting ketika memasuki usia menopause Pertama sadar dulu bahwa dia itu memasuki usia menopause. Dan dia harus berupaya untuk tetap menjaga gairah seksnya. Caranya nomor 1 tetap jalankan pola hidup sehat. Udah mulai tuh gak usah makan-makan lemak, gorengan, santan, nasi udah mulai dikurangin. Karena kalau menopause tuh istilah orang makan angin aja jadi daging. Jadi itu udah. Kedua, karena kita tahu estrogen ini turun ya selain pakai Pro Elki, makanannya udah mulai dipilih. Nasinya nasi merah, tahu, tempe, kecap, susunya kedelai. Itu ya. Udah kurus, gak dosa. Kemudian apalagi, menopause itu kan mulai tulang-tulangnya juga jadi males. Aku kalau hubungan sakit nih dok, tulang-tulangnya rasanya kok nyeri-nyeri. Artinya apa? Artinya tuh udah mulai terjadi osteoporosis. Jadi mesti banyak minum kalsium. Tapi kalsium dari mana? Dari kalsium susu. Yang mana lagi dok? Gak ada kalsium. Dokter silakan hubungin nomor di bawah ini. Ini kayak sudah TV kabel kayaknya. Kalsium itu kalsium itu supaya tidak cepat habis. Memang Hope juga bisa membantu. Tapi kalau saya selalu mengatakan makanlah teri dari Medan yang tidak manis. Tapi tidak asin. Cewek kalau sudah menopause itu masih bisa orgasme. Masih bisa orgasme, bisa. Cuma titik-titiknya pindah. Pindah. Jadi dia biasanya kok aku rangsang di sini dia udah ini kok dia sekarang nggak berasa apa-apa. Kamu mesti jeli tuh ya. Biasanya baru dipegang, belum tangan masuk baru dipegang di sekitar vulvanya aja udah kelihatan kan kita kalau kok ini belum. Nah, berarti kamu mungkin estrogennya mesti lebih dalam lagi. Mungkin tidak cukup tangan tapi lidah. Kadang-kadang pindah juga di belakang betis. Pindah ke belakang betis, dia baru dirangsang ketika betisnya dicium. Ada yang pindah juga misalnya ke pinggang, ada. Jadi kita juga harus mulai melihat kalau usia-usia menopause itu titik-titik itu kadang-kadang tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena sensitivitasnya berkurang. Kenapa berkurang? Karena estrogennya turun. Oke. Nah gitu loh. Berubah ya. Nah disitulah makanya explore
yang penting buat suami istri itu ketika memasuki usia menopause tetap melakukan hubungan seks dan tetap mengeksplor pasangan masing-masing. Termasuk laki-laki juga. Kan dia mulai, dulu sih baru ngeliat istri udah bangun. Sekarang kan kadang-kadang mesti dipegang-pegang dulu baru bangun. Dan itu juga lama gitu. Artinya apa? Testosteronnya udah mulai turun. Saluran-saluran ke dalam darah ke dalam Mr. P-nya sudah berkurang. Nah itu tentu dibutuhkan apa? Cek testosteronnya kurang apa enggak. Dia harus mulai berolahraga. Kemudian yang ketiga, selalu saya katakan tidur yang cukup. Perempuan, laki-laki yang tidurnya cukup 7-8 jam seksnya pasti bagus. Saya jamin dia tidak gemuk. Karena ketika kita sedang kurang tidur, itu hormon yang diperiksa adalah hormon yang diproduksi hormon ghrelin. Itu mengakibatkan kita pengen makan. Kemudian juga kita proses daripada perbaikan sel-selnya juga menjadi berkurang. Oke. Dok, cara meningkatkan kesuburan. Cara pengen cepat punya anak. Oke. Apakah goyangan itu menentukan anak cowok cucu? Tidak. Kalau goyang ke kanan, kalau goyang muter-muter helikopter. Itu mitos. Oh, goyangan nggak menentukan. Yang menentukan itu kayak adalah, kupu-kupu. Bukan. Yang menentukan itu adalah bagaimana pertama letak daripada rahim si wanita. 35% wanita itu letaknya pasti sudah belajar juga retrofleksi posterior. Yang 65% itu anterior yang begini. Nah, oleh karena itu pertama kali yang harus kita lakukan ya untuk melakukan itu tentu kalau makanan udah jelas, pola hidup sehat udah pasti. Tambahkan dalam setiap menu, kalau kita kan ada Pronimel ya, dari WIS itu ada Pronimel untuk laki-laki, itu aku dapat dari mana tuh? Dari Madura itu rumusnya, aku bikin. Terus yang untuk perempuan ada yang namanya Femita, itu tutum utama untuk kasus-kasus yang kamu tahu nggak PCO, polycystic ovarium, ya, yang telurnya kecil-kecil itu bisa terbantu. Nah, jadi yang mesti kita pastikan dulu adalah untuk supaya subur itu makanan. Ya, kita tahu bahwa makanan yang pasti banyak mengandung vitamin E. Ya. Apa kalau buah-buahan apa? Kalau saya selalu kiwi sama jusnya sama semangka. Semangka itu kan prekursor prekursor sildenafil. Ya kemudian yang pantas kalau di hotel-hotel tuh sarapan pagi selalu semangka ya. Itu alasannya ya. Itu yang paling murah. Tapi itu yang paling murah. Makanya jangan ngelihat supaya bisa check-in di hotel lebih panjang. Buah itu jangan dilihat dari murah apa enggak. Justru banyak sekali yang baik. Gue kira semua hotel ya. Gue tuh bingung ya dari hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5. Dari hotel murah sampai hotel bintang mahal. Sarapannya kok buahnya semangka ya. Tapi aku paling senang. Ya. Jus semangka itu paling senang. Oh itu bisa meningkatkan. Kalau kamu mau begituan, minum dulu semangka. Itu sama dengan kamu minum juga sedikit sildenafil. Wah pedagang semangka laku bukan ya. Naik omset. Tapi semangkanya yang merah ya, yang kuning penelitian agak kurang sedikit ya. Terus yang perempuan bisa mengenai yang banyak asam folat, yang suka dikasih dalam bentuk pil, ya di dalam alpukat. Perempuan saya suruh minum alpukat. Ya itu makanan dengan pola hidup sehat, olahraga, tidur yang cukup, manajemen stres. Jangan terlalu bilang, Tuhan kapan saya pengen hamil? Nggak usah begitu-begitu deh sama Tuhan. Tuhan tuh sudah merencanakan kapan mau ini. Jadi ketika kita makin terus menginginkan anak, telur gak keluar, telur kecil. Karena stres ya dok ya. Iya. Stres itu mengeluarkan hormon norepinefrin. Norepinefrin itu mengakibatkan pembuluh darah menyempit. Aliran darah ke ovarium menyempit, akhirnya juga telurnya nggak berkembang. Nikmati saja. Nah. Kan buatnya yang lebih enak daripada jadinya. Oh ya tadi yang lanjutannya dok, yang tadi bentuk udah bentuk posisi rahim. rahimnya. Nah, udah gitu tentukan masa subur. Ya. Enggak dok, udah yang maksudnya yang posterior, yang itu laki-laki perempuan dok. Nah, laki-laki ketika hubungan seks ya, tolong kalau dia di posterior, setelah ejakulasi suruh perempuannya nungging. Karena kan dia begitu dengan menungging dia akan ke depan, maka sperma akan lebih masuk memudahkan terjadi kehamilan. Ya, dok taunya kita. Itu gue pengen tanya kayak gimana cara ngelihatnya ya. Kan diperiksa. Pengen taunya dengan kalau USG. Bentuk atau dengan periksa dalam dokter kandungan bisa lihat. Oh ini agak ke belakang ya Bu ya. Nanti hubungan seksnya tolong diiniin gitu loh. Hubungan seks lah pada masa-masa subur
hari ke-11 sampai hari ke-17. Dihitung dari haid yang pertama. Pada siklus 28 hari. Hari 11 sampai 17 ya dok siklus ya. yang rata-rata lah sekitar 80% kan 28 hari. 11 sampai 17. Jadi kalau kamu mens hari pertamanya tanggal 7 tambah 11, 18 tambah 17 berapa tuh? Jadi kan tadi tambah 24 sampai 7 hari iya. Nah, berarti 18 sampai 24 tuh 2 hari sekali. Jangan juga tiap hari. Karena sperma muda yang keluar nanti. Sperma-spermanya suruh dia matang dulu biar dia bisa menembus telur. Nanti jadi 18, 20, 22, 24 hubungan seks pastikan. Nah, selama itu tidak boleh batuk, tidak boleh flu, tidak boleh capek, ya. Kemudian tambahkan vitamin-vitamin. Kalau saya katakan mau sayur-sayuran dan sebagainya boleh, tapi biasanya sih mereka juga berusaha untuk minum susu dan seterusnya seperti itu. Oke, gitu. Dok kalau misalnya normalnya nih kalau cowok kan biasanya kan seminggu sekali tadi paling maksimal ya, seminggu 3 kali, 4 kali gitu kan melakukan hubungan seksual. Kalau pada wanita sebenarnya 1 kali berhubungan seksual, berapa kali sih standarnya beliau tuh mengalami orgasme? Jadi begini, wanita itu bisa menikmati orgasme yang kamu kasih sama dia kurang lebih seminggu. Tapi di hari ketiga dia tuh sudah mulai turun. Jadi kalau dia orgasme nih, ya maka dia akan menikmati rasa bahagianya, rasa masih terbayang-bayangnya itu seminggu. Nah, tapi ketika hari ketiga sudah mulai turun, makanya genjot lagi di situ supaya orgasme tetap terbayang-bayang terus. Maka kamu akan menjadi seorang yang sangat dicintai oleh wanita tersebut. Pantes dia cinta banget sama saya. gitu loh. Enggak, orgasmenya berapa kali dok? Orgasme sekali main, mau 1 kali, mau 2 kali itu sih kita bukan mau pertandingan ya. Pertandingan bola. Lu dapat berapa? Gua keluar 2 kali lo. Lu dapat berapa? 3 kali. 3 kali menang gue dong. Itu kita pertandingan bola. Itu kita nonton bola, bukan ini. Kan saya bilang namanya hubungan seks adalah menikmati perjalanan itu sendiri. Bahkan pada orang-orang yang tua ya yang sudah mulai menua, kadang-kadang kan sudah ada yang diabetes, sudah ada yang stroke. Dia bukan masuknya itu yang dinikmati. Sentuhannya, sayangnya, pelukannya. Keintimannya ya dok ya sebenarnya. Bukan orgasmenya yang penting. Kamu cuma jangan menyentuh melulu. Komunikasi, keintiman itu lebih penting. Kalau di perempuan ya dok ya. Teriak, berapa kali, bukan begitu. Jadi sebenarnya kalau perempuan 1 kali aja udah cukup ya dok. Benar, betul. Asal kalau bisa the whole. Tapi kamu gak cukup kan 1 kali. Asal bisa the whole body orgasm ya. The whole body orgasm ya. Itu udah cukup. Yang benar-benar melayang ya. Yang benar-benar seperti kematian yang seakan-akan kematian kecil katanya orang. Enggak lah, kalau perempuan tuh lebih penting komunikasi, intimasi itu lebih penting. Kan udah bilang kenyamanan. Kalau laki memang ketika dia itu keluar itu rasanya blow, kayaknya relax sudah gitu ngantuk ya kan, karena semua yang namanya endorfin, kemudian oksitosin, dopamin semuanya pada keluar. Oke. Dok terakhir, penyimpangan seksual atau fetish yang di luar nalar apa aja ya? Oh fetish itu penyimpangan ya dok? Penyimpangan. Oh fetish itu penyimpangan ya? Fetish itu keinginan. Cuman fetish itu adalah ketertarikan pada benda-benda yang non seksual. Oh, jadi bukan hayalan ya? Oh, bukan hayalan. Oh kalau imajinasi bukan fetish ya dok ya? Itu fantasi. Oh itu fantasi, oke. Ya, jadi kan yang namanya aku kan banyak pasien yang aneh-aneh juga kan. Jadi apa dok yang paling aneh dok? Yang paling aneh ya itu tadi fetish dengan biawak. Hah? Ada, itu pernah dibahas juga dalam satu podcast. Terus fetish sama popok bayi. Jadi kalau mau hubungan seks harus nyium dulu popok-popok bayi sambil membayangkan baru dia ereksi. Baru dia bisa menggauli istrinya. Itu pernah. Belum yang sadis masohis. Yang sadis masohis saya pernah dapat seorang wanita yang keputihan. Saya lihat kok di sini ada bekas-bekas rokok. Ternyata dia itu disundut. Supaya perempuan itu kesakitan baru dia bisa ereksi, baru dimasukin. Gila nggak? Nah, itu kan penyimpangan seks yang harus diobati. Dan saya sampai mengatakan, kadang-kadang si wanita itu dipukulin dulu, ditampar. Sampai dia menyembah-nyembah, baru dia bisa ereksi. Itu saya bilang, kamu ceraiin, minta cerai. Kalau kamu bisa mati, apalagi yang di asfiksia yang pakai lakban, dicekek begitu kan. Karena kan ketika dicekek begitu tuh, prianya tuh merasa puas gitu. Seperti ya dianya juga merasa enak gitu. Nah itu yang anehnya. Nah tahu gak apa yang terjadi? Ketika dia itu menikah dengan orang normal,
Ketemu saya lagi diminta cerai lagi. Kenapa? Saya biasa dipukulin dok ketika hubungan seks dengan normal saya nggak ada. Makanya saya bilang saya bilang konsultasi dulu dengan psikiater, dengan psikolog, baru kamu nikah lagi. Karena itu abnormal. Masa kamu harus dipukulin dulu sih supaya dapat kepuasan? Nanti mati gitu. pula ya dok ya. Nanti mati pula. Dicekek. Pakai itu, pakai dasinya. Yang dari kantor tuh dicekekin pakai dasinya diikat begini. Gila nggak? Terus kamu kan sempat dia juga merasa ini, tapi kan sampai mau pingsan. Kalau dia terlambat membukanya, mati. Saya sudah kasih tahu sama pasiennya itu. Jangan-jangan ya yang selama ini kadang-kadang kita lihat kan berita-berita kayak orang mati posisi telanjang terus kayak bekas cekikan bisa jadi itu karena fetishnya juga ya dok ya. Juga. Atau yang lagi rame ada ituan juga kan ada kan dugaan-dugaan yang dia mungkin masokis terus dia melakukan tindakan-tindakan erotis sendiri gitu sampai dia akhirnya meninggal. Di luar negeri itu 600 sampai 1.000 orang yang mati dengan cara seperti itu. Yang dilakban, mungkin dia terlambat, jadi udah keburu pingsan dulu. Dia terlambat yang disebut dengan autoerotic asphyxia. Ada namanya lah. Ada namanya. Dan ada itu kan siapa bintang film apa gitu juga Karaden yang salah satu bintang film juga dia matinya kayak begitu. Yang biawak tadi diapain dok? Jadi dia tuh selalu terangsang kalau melihat biawak. Oh biawaknya. Jadi ini ada istri nih, ada biawak nih. Biawak. Ada biawak kita susah. Jadi itu orang ya sampai dia datang ke talk show saya. Waktu itu saya bikin talk show di PRJ. Hanya menanyakan itu. Orangnya itu tinggalnya di daerah Jepara, Jawa Tengah. Dokter, saya itu kenapa? Saya itu fetis kalau ngelihat biawak baru ereksi. Dia bilang gitu. Kan aneh. Ya kan? Nah kayak gitu kan it takes time untuk ini bukan loh, perempuan tuh bukan biawak gitu loh. Bisa-bisa punya kamu digigit kalau pakai biawak gitu kan. Masa harus melihara biawak? Tapi itu harus disembuhkan ya dok ya? Bisa disembuhkan. Ya beberapa ada yang fetis yang minta disembuhkan karena ke pasien saya satu yang ini, yang sering nyuri celana dalam wanita ya. Dia tinggal di boarding school dan dia ketakutan sekali, takut ketahuan. Selama ini sih nggak ketahuan. Kalau dilihat di itunya tuh sampai banyak celana dalam, celana warna pink, yang warna apa. Nah dia ngomong, nah itu dia harus disembuhkan. Nah, kita kan mesti menggali dan saya kan sebagai seksolog tentu ada yang lebih untuk kedalaman jiwanya kan ada psikolog, ya, seks atau ke psikiater. Fantasi yang dibolehkan itu seperti apa? Fantasi boleh-boleh aja, tapi kan fantasi itu nggak usah diwujudkan kan. Sekarang banyak beberapa wanita yang pengen, saya kan nggak perlu diwujudkan, nggak perlu diwujudkan fantasi itu. Iya. Seperti misalnya gini, dok kenapa ya dok ya saya tuh sampai bermimpi-mimpi loh. Kenapa? Fantasi seks saya tuh saya rame-rame. Sebenarnya tuh ada kebutuhan bahwa dia tuh ingin dibutuhkan oleh setiap lelaki sebenarnya. Tapi wujudnya adalah dia pengen seakan terus bilang ibu mau dong, ya enggak lah dok. Nah, jadi hanya boleh difantasi aja. Atau tetangga saya pernah dok mimpi itu. Tapi datang ke saya nggak ngomong seperti itu. Dok katanya, aku mimpi di rame-rame. Nah, kan? Aku buka buku ini katanya buku mimpi. Kayaknya nomor ini yang bakal keluar. Itu sih pinjol kali. Itu nomor togel. Tapi gitu ya, artinya tuh. Jadi sebenarnya ada tafsir mimpi itu juga kan Freud ya, kalau kamu mau belajar tentang tentang alam bawah sadar, baca aja tentang buku-buku yang dikeluarkan oleh Freud itu ya, tentang mimpi dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat. Jadi sebenarnya itu yang terjadi sekarang itu memang adalah gabungan dari macam alam di bawah sadarnya. Kenapa orang fetis sama biawak? Mungkin dari kecilnya kayak misalnya kenapa kamu suka sekali sebelum hubungan seks menyium serbet. Serbetnya mending bersih, harus serbet kotor. Ini satu pasien ya cerita. Dulu waktu itu ibu saya selingkuh ya, dia ngeliat dan itu shock banget sama laki. Terus lakinya itu mengusap bekas spermanya itu ya pada si wanita itu di ininya pakai lap dan dia sempat mencium lap itu. Ketika kecil dia, umur berapa dia bilang masih ingat 7-8 tahun. Dan sampai sekarang dia fetisnya itu. Dengan lap kotor itu seakan-akan dia terangsang. Karena dia kan terangsang ngelihat jadi dia tuh tinggalnya tuh di daerah dulu masih zaman Senen tuh. Terluka secara psikologis ya. Secara psikologis. Kamu mau tanya apa terakhir tuh dengan Dokter Boyke?
Yang gue pengen tanyain dari kemarin. Apa ya? Apa ya? Oh, kamu udah cukup. Udah cukup lah. Kamu udah cukup. Udah cukup, udah puas semua lah, dia. Duit cukup, seks cukup. Iya cukup. Ya pantas kamu malas ngapa-ngapain ya. Cukup semua. Enggak, jangan mau. Nanti kamu malas ngapa-ngapain, nanti kalau dia macam-macam kan saya selalu bilang ke anak-anak saya yang perempuan harus kerja, harus apa untuk menjadi. Kita tidak pernah tahu menikah dengan seseorang itu, ya kan? Karena orang itu bukan baik cinta di awal-awal, tapi kan yang namanya hidup itu kan terus bergulir. Tiba-tiba dia tergoda, ya. Sorry ya, ani-ani misalnya tiba-tiba apa. Terus kamu karena gak kerja, kamu terbiasa enak. Gak usah. Meskipun kecil, ini buat wanita-wanita. Kerja mau MLM kayak mau apa harus. Bukan saya ngajarin supaya kamu ini. Aku kerja dong. Kamu nih. Aku kerja dong. Dok kalau pengen konsultasi ke Dr. Boyke atau mau beli produk Dr. Boyke bagaimana caranya? Itu kan ada di online. Ya di Tokopedia atau ke wisboyke.co.id itu ada ininya. Okay. Bisa di Tokopedia, bisa di Wish Official, Shopee juga bisa. Dan itu juga kita sengaja itu supaya mereka kan malu kalau misalnya mau beli itu ya online silahkan. Atau ke klinik Pak Sutri, kalau konsultasi sih klinik Pak Sutri. Kalau mau tok Miss V ya atau apa ya di sana. Kita ada spa khusus loh. Saya belajar tuh khusus. Mereka diajarin itu yang untuk bagaimana. Yang Dr. Boyke? Enggak, yang totok ada. Ya ngapain lah aku. Masa belajar mereka ya. Aku menciptakan produk-produknya yang untuk kebanyakan nonton film Jepang yang totok. Nah, totoknya beda. Endingnya kita sudah tahu kenapa. Totoknya endingnya bukan udah totok, tahu. itu lebih ke pijit kan? Pijit, ditotok titik-titik. Kalau di film-film Jepang itu pijit pertamanya pijit, totok. Habis itu endingnya kita sudah tahu. Dia suka nonton film Jepang. Ya. Ketahuan. Enggak kok, ini totoknya benar-benar totok yang ilmiah ya. Jadi artinya tuh pada titik-titik yang diajarkan oleh titik-titik akupunktur. Kemudian pada titik-titik yang pakai rangsang. Supaya kan kalau pada wanita-wanita yang sudah melahirkan. Kan tadi bilang udah mulai kadang-kadang daerah situnya gak sensitif. Tadi totok itu. Kemudian dilakukan spa. Kan spanya ada yang elektrik, ada yang tradisional. Nah itu juga bisa membantu. Oke, thank you Dr. Boyke.